Rantai industri di balik pengajuan kepailitan, rahasia gelap para penanggung utang profesional terungkap. Seiring terus menurunnya ekonomi China, kebangkrutan di kalangan usaha kecil dan menengah melonjak, dan krisis utang semakin dalam. Di tengah kekacauan ini, sebuah industri baru tiba-tiba muncul di daratan China, penanggung utang profesional dan juru tutup toko profesional. Apa sebenarnya yang ada di balik fenomena ini? Baru-baru ini, Pengadilan Kota Shenzhen mengungkap dua permohonan likuidasi kepailitan pribadi yang memicu perhatian luas. Salah satu kasus melibatkan pasangan pensiunan yang berpenghasilan gabungan hanya 12.000 yuan per bulan, sekitar 26 juta rupiah, tetapi melaporkan utang sebesar 120 juta yuan, sekitar 265 miliar rupiah. Dalam kasus lain, seorang wanita berusia 37 tahun bermarga Zhao hanya berpenghasilan 4.784 yuan per bulan, sekitar 10,5 juta rupiah. Namun mengaku memiliki utang sebesar 25,44 juta yuan, sekitar 56 miliar rupiah. Ketidaksesuaian mencolok antara pendapatan dan utang ini menimbulkan keraguan serius di masyarakat. Melalui berbagai investigasi media, terungkap adanya kelompok tersembunyi yang disebut penanggung utang profesional. Dalam beberapa kasus, individu-individu ini sebenarnya tidak benar-benar berutang. Sebaliknya, mereka digunakan sebagai perwakilan hukum perusahaan untuk memikul utang secara administratif. Mereka kemudian mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan. Jika permohonan disetujui, utang tersebut secara resmi dihapus. Sebagai imbalan, penanggung utang profesional menerima bayaran sebesar 5% hingga 30% dari total utang. Namun, praktik ini penuh risiko. Jika pengadilan menemukan unsur penipuan dalam penyelidikannya, permohonan kepailitan akan ditolak, dan pihak yang terlibat bisa menghadapi tuntutan pidana. Pengacara daratan Huang Ming menjelaskan bahwa beban pajak yang berat dan sulitnya akses pembiayaan telah mendorong banyak pemilik usaha kecil untuk mengalihkan tanggung jawab hukum kepada orang lanjut usia atau pekerja migran yang berlatar belakang pendidikan dan ekonomi rendah. Sementara pemilik sebenarnya tetap mengendalikan perusahaan, mereka menghindari tanggung jawab hukum secara langsung. Meskipun ini mungkin mengurangi risiko jangka pendek, hal ini seringkali berubah menjadi penghindaran utang ilegal dan penipuan keuangan. Huang mencatat bahwa praktik ini terus berlanjut berakar dari lemahnya penegakan hukum, tingginya biaya kepatuhan, dan kegagalan sistemik dalam pengawasan regulasi. Selain penanggung utang profesional, muncul pula kelompok lain, juru tutup toko profesional. Mereka biasanya beroperasi di industri dengan sistem pembayaran di muka, seperti pendidikan dan pelatihan, kebugaran, serta kecantikan. Ketika bisnis-bisnis ini menghadapi kebangkrutan, pemiliknya menyewa jasa penutup toko untuk mengelola proses penutupan, mengganti perwakilan hukum, mentransfer keanggotaan, menenangkan klien, dan menangani sengketa tenaga kerja. Investigasi mengungkap bahwa para juru tutup toko mengenakan biaya sebesar 10% hingga 30% dari nilai utang dan biaya lainnya. Operasi mereka bersifat rahasia dan rumit. Banyak konsumen tidak pernah menerima pengembalian uang, dan malah dipaksa menerima layanan yang tidak berhubungan, seperti manikur atau pijat, sebagai kompensasi, yang justru menambah kerugian mereka. Lebih jauh, juru tutup toko profesional ini membantu beberapa pemilik usaha untuk kabur secara ilegal, mengurangi biaya pelarian dan merusak tatanan bisnis normal, menciptakan risiko moral. Lai Jianping, mantan pengacara Beijing dan kini Ketua Federasi untuk China Demokratis di Kanada, menggambarkan kemunculan penanggung utang dan penutup toko profesional ini sebagai fenomena ekonomi patologis yang lahir dari sistem China yang menyimpang. Ia berpendapat bahwa menurunnya vitalitas ekonomi China dan kondisi politik yang stagnan telah mendorong banyak orang di tingkat akar rumput untuk mengambil langkah putus asa dan tidak bermoral, beralih ke penipuan yang canggih demi bertahan hidup. Namun, praktik semacam ini, menurutnya, akan menyebabkan runtuhnya kepercayaan dalam masyarakat, menyeretnya ke dalam siklus saling menipu dan mengkhianati. Lai mengimbau masyarakat China di tingkat bawah untuk menjunjung tinggi pengetahuan hukum dasar dan prinsip-prinsip moral. Ia menekankan, lebih baik menderita secara ekonomi daripada mengorbankan integritas pribadi dan tanggung jawab sosial demi keuntungan jangka pendek.